Shalom, selamat pagi sahabat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh sharingkan firman Tuhan kepada kita. Mari terima firman Tuhan dengan sukacita di pagi hari. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di dalam Lukas pasal 6 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kita pasti tidak menginginkan diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita dalam keadaan miskin. Karena itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong keluarga kita supaya mereka sekolah, mencari pekerjaan sebaik mungkin, kalau perlu yang gajinya juga mapan, bisa ditabung lebih ya. Dan intinya kita tidak mau miskin, saudara-saudara. Bahkan di dalam perjanjian lama di kitab Amsal pun mengatakan bahwa kemiskinan itu mulai karena adanya kemalasan. Oleh karena itu tentunya orang Kristen tidak diinginkan kita miskin dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan di pagi hari ini mengatakan hal yang lain sepertinya. Yesus berkata bahwa ternyata orang miskin, yang miskin itu adalah orang yang berbahagia. Wow, hebat ya. Apakah dengan Yesus berkata seperti ini maka orang miskin adalah orang yang dikenan Tuhan? Apakah dengan Yesus berkata begini, berbahagialah hai kamu yang miskin, berarti orang miskin perlu disebarluaskan atau perlu dipupuk atau perlu ya harus miskin kita? Atau mungkin dikatakan di sini orang kaya tidak berkenan sama Tuhan. Nah, saudara, tidak ke sana pikiran kita, tidak ke sana maksud firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat sejarah atau asal mula daripada perkataan Yesus ini, saudara-saudara yang terkasih, perhatikan, Yesus saat itu sedang menyembuhkan orang, itu di perikop sebelumnya. Yesus sedang mengajar, Yesus sedang menyatakan mujizat, saudara-saudara. Yesus sedang menyembuhkan banyak orang. Nah, yang datang itu ternyata adalah orang-orang yang sedang dalam kondisi miskin. Nah, Yesus berkata pada saat ini kepada kita bahwa berbahagialah hai kamu yang miskin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, perhatikan, Yesus berkata bahwa orang yang miskin itu adalah orang yang berbahagia atau yang diberkati. Kenapa? Karena ternyata orang miskin di sini maksud Tuhan Yesus adalah orang yang tidak memiliki hambatan ketika mereka mencari Tuhan. Lihat, orang miskin yang datang saat itu adalah orang-orang yang betul-betul ingin bertemu Yesus, ingin dipulihkan, saudara-saudara. Maka Yesus berkata, berbahagialah mereka yang sedang membutuhkan lawatan Tuhan, walaupun dalam kondisi atau dalam keadaan yang miskin sekalipun. Saudara-saudara yang terkasih, seperti tadi saya bilang, kita tidak menginginkan kemiskinan, tetapi kita bersyukur, kita puji Tuhan kalau seandainya walaupun kita miskin sekalipun, keadaan kita sederhana, tapi kita makin cinta Tuhan. Itu Yesus berkata, berbahagialah. Jadi istilah gini, untuk mencari Tuhan tidak dipatok atau tidak dipengaruhi keadaan kita seperti apa. Parahannya, saudara-saudara yang terkasih, jika kita mencari Tuhan ditentukan oleh keadaan kita. Ditentukan oleh keadaan kita. Ya tentu kita punya keluarga ya, dia mau datang ke gereja kalau ada persembahannya. Nah, ini sebenarnya salah, saudara-saudara. Lalu dengan alasan yang lain, nanti malu dengan teman sebelahnya, dia udah kasih persembahan, lalu saya tidak kasih persembahan. Apalagi misalnya teman sebelahnya dia kasih 5.000 atau 10.000, kita kasih cuma 2.000. Saudara, ini sebenarnya menjadi minder kita, betul ya? Tetapi ini salah, karena motivasi kita datang gereja itu ngapain? Kita mau ibadah itu ngapain? Mencari Tuhan itu ngapain? Tentu membuat kita semakin beriman kepadanya. Yuk, mari sama-sama di pagi hari ini, saudara-saudara, kita doakan keadaan kita jangan jadi miskin. Oke ya? Tapi kita berusaha, apapun keadaan kita, mari kita menjadi orang yang berbahagia, mencari Tuhan. Apapun keadaan kita, semampu apapun kita, yuk mari kita cari Tuhan. Karena Tuhan berkata, diberkatilah engkau, martua maho, gitu kata orang Batak. Berbahagialah engkau. Inilah yang harus kita miliki, kebahagiaan itu, saudara. Berkat itu dimiliki oleh mereka yang mencari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini.
Tuhan memampukan kita menjadi orang yang cinta Tuhan, yang cari Tuhan, yang semakin tekun cari Tuhan. Walaupun hari ini mungkin kita sulit ini, walaupun hari kemarin kita sulit karena pekerjaan kita bertemu dengan teman-teman pekerjaan kita, teman-teman pekerja kita yang mungkin tidak cocok dengan kita. Tapi apapun kondisi kita, sesulit apapun, yuk kita cari Tuhan. Amin ya. Kita cari Tuhan, kita tekun cari Tuhan. Jangan jadi patok atau penghalang kita, hambatan kita karena situasi kita, karena lingkungan kita, karena keadaan kita. Kita jauhi diri kita dari pikiran-pikiran seperti itu. Tapi marilah kita seperti Yesus katakan, ingat orang yang miskin itu berbahagia. Yesus berkata, kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Wow, hebat. Berarti mereka sudah menjadi bagian daripada keluarga Allah. Mari di pagi hari ini kiranya kita menjadi orang-orang pribadi-pribadi, orang Kristen, keluarga-keluarga yang mencari Tuhan, mencintai Tuhan. Walaupun keadaan saudara miskin, keadaan saudara sederhana, mungkin kelas 2, kelas 1, kelas 3 ya, ada kelas-kelasnya, atau mungkin di mana hasta-hasta gitu ya, nggak akan mempengaruhi kita. Ingat, mencari Tuhan, tetap cari Tuhan. Kalau hari ini sekali cari Tuhan, tetap cari Tuhan gitu. Sama seperti slogan waktu Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Maka untuk mencari Tuhan, sekali cari Tuhan, tetap cari Tuhan. Amin. Sekali ibadah, tetap ibadah terus menerus untuk pertumbuhan iman kita. Tuhan dimuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih waktu yang baik yang saudara berikan. Kiranya hari ini saudara dilindungi Tuhan, dan selamat beraktivitas, selamat bekerja hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.